Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan materi PAI-nya. Kalau kemarin kita membahas tentang zakat, sekarang kita akan membahas tentang infak dan sodaqah. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan atau kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama, seperti fakir, miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan lain sebagainya. Dalam infak tidak ada nisab. Oleh karena itu, infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah, saat lapang ataupun sempit. Infak merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh agama. Seseorang yang berinfak akan memberikan keuntungan kepada orang lain karena telah membantu dalam masalah ekonomi ataupun masalah sosial lainnya. Dengan berinfak bukan berarti mengurangi harta kita, tetapi akan menambah harta yang kita miliki. Allah telah berjanji bahwa barang siapa bersyukur, Allah akan menambah kenikmatan yang kita miliki. Berikutnya adalah sodaqah. Sodaqah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga, baik berupa materi ataupun non-materi. Hukum sodaqah sama dengan infak. Hanya saja kalau berinfak wujudnya hanya berupa materi, tetapi kalau sodaqah bisa berupa materi ataupun non-materi. Sodaqah dapat berupa jasa, ilmu pengetahuan, ataupun pekerjaan baik lainnya. Pada dasarnya, setiap kebajikan itu sodaqah, bahkan dengan memasang wajah berseri atau tersenyum kepada orang lain pun dianggap sebagai sodaqah. Lalu apa fungsi zakat, infak, dan sodaqah? Menurut Islam, harta milik itu mempunyai fungsi sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, ketika seorang muslim mencari harta, haruslah memperhatikan kepentingan sosial masyarakat. Seorang muslim harus sadar harta yang dia miliki itu sebenarnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang berfungsi sosial menurut sistem Islam akan melahirkan solidaritas sosial. Kepedulian sosial menghilangkan jurang pemisah dan perbedaan yang tidak harmonis dalam kehidupan masyarakat, serta menghancurkan sikap mengutamakan diri sendiri. Untuk tujuan itu, Islam mewajibkan kepada umat manusia untuk mengeluarkan zakat dan menganjurkan untuk berinfak dan bersodaqah. Selain zakat, infak, dan sodaqah, ada pula yang disebut dengan pemberian yang dianjurkan dan pemberian yang dilarang. Di antara pemberian yang dianjurkan adalah hibah. Hibah itu adalah pemberian yang diberikan dengan tidak mengharap ganti atau pembalasan. Sesuatu yang dihibahkan tidak boleh diambil kembali oleh pemberi hibah, kecuali hibah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Wakaf itu adalah pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan ibadah atau sosial kemasyarakatan. Fidyah menurut bahasa adalah tebusan, sedangkan menurut istilah ialah penebusan yang wajib dilakukan oleh seseorang karena ia tidak dapat melaksanakan kewajiban. Misalnya, seseorang yang tidak dapat menjalankan puasa wajib di bulan Ramadan harus mengeluarkan fidyah.
Selain amalan yang dianjurkan sebagai kebajikan, ada pula amalan atau pemberian yang dilarang, misalnya riswah. Dalam bahasa sehari-hari, riswah sama dengan suap, yaitu uang atau barang berharga lain yang diberikan kepada seorang atau lembaga agar dapat membantu atau memperlancar urusannya sehingga berhasil mencapai apa yang diinginkan. Dalam praktek sehari-hari, riswah atau suap bisa terjadi pada semua bidang kehidupan masyarakat. Perbuatan ini sangatlah tercela dan terkutuk sebagaimana sabda Nabi, yaitu Allah melaknat orang yang memberi dan menerima suap dan perantara yang menghubungkan di antara keduanya. Lalu di antara hikmah mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah adalah mengikis sifat kikir dan melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan yang dapat mengantarkan seseorang menjadi orang yang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyucikan harta dan dirinya, menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. Zakat dapat menghilangkan kedengkian dan iri hati dalam masyarakat, menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda, baik dari segi mental spiritual maupun dari segi ekonomi, menciptakan dan memelihara persatuan dan persaudaraan sesama umat manusia, serta menumbuhkan solidaritas sosial secara nyata dan berkesinambungan. Anak-anak, itulah materi untuk hari ini. Sampai ketemu pada materi PAI selanjutnya pada video atau pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.